Shalom, nama saya Ananimia Simorangkir. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Petrus dan kepemimpinan Yakobus saudara Yesus. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menambah pengetahuan kita semua dan untuk memenuhi nilai mata kuliah sejarah kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wendy Hutahayan, MTH. Nah, yang pertama, kepemimpinan Petrus. Latar belakang Petrus. Nama asli Petrus ialah Simeon. Seogianya demikian dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 14, 2 Petrus 1 ayat 1. Tetapi dalam Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, semuanya menjadi Simon. Yang kedua, nama bapaknya ialah Yunus. Yang ketiga, ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi oleh Yesus. Ia dan saudaranya Andreas adalah rasul pertama yang dipanggil oleh Yesus. Yang keempat, menurut Injil Yohanes, Petrus berasal dari Betsaida, suatu kota di daerah Golan atau Gaulanitis, yang penduduknya kebanyakan orang Yunani. Nah, kemudian kelahiran Petrus. Menurut Injil Yohanes, Petrus lahir di Betsaida, Galilea. Tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 44. Diperkirakan lahir pada tahun 1 sesudah Masehi. Nah, kehidupan Petrus. Sebelum menjadi murid Yesus, Petrus dahulu adalah seorang penjala ikan. Ia memiliki saudara bernama Andreas, di mana Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis memperkenalkan Andreas kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, Andreas memperkenalkan Petrus kepada Tuhan Yesus. Kemudian, Andreas dan Petrus sah menjadi murid Yesus, di mana Andreas dan Petrus adalah murid Tuhan yang pertama dan murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak dibicarakan atau disebutkan di dalam Alkitab dan menjadi pemimpin dan juru bicara tidak resmi di antara murid-murid Tuhan Yesus. Petrus rela meninggalkan keluarganya, orang tuanya, dan bahkan mertuanya yang sedang sakit-sakit untuk mengikut Yesus. Petrus adalah murid Yesus yang pemberani. Ia berani membela Yesus dengan pedang dan memotong telinga salah satu prajurit yang bernama Malkus ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 10. Petrus adalah murid Tuhan yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Petrus juga sering melakukan pelayanan di luar Yerusalem, seperti Lida, Yope, Antioquia, dan mungkin sampai ke Korintus. Nah, Petrus memiliki 4 prinsip kepemimpinan. Apakah itu? Yang pertama, selalu belajar taat. Yang kedua, selalu belajar untuk melayani. Yang ketiga, selalu berserah kepada Allah. Dan yang keempat, pemimpin yang pemberani. Kematian Petrus. Nah, ia meninggal di kota Roma bersama dengan Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Petrus meninggal dunia dengan cara disalib terbalik dengan kepala di bawah karena ia merasa bahwa dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhan. Makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma, Vatikan, gereja terbesar di dunia. Nah, kemudian yang kedua adalah kepemimpinan Yakobus saudara Yesus. Latar belakang dari Yakobus, yang pertama, Yakobus dalam bahasa Yunani, Iokobos, bahasa Inggris James, atau dalam bahasa Inggris dapat juga disebut Jakob atau Yakub, yang mana meninggal sebagai martir pada tahun 62 atau 69. Adalah seorang tokoh penting pada zaman para rasul. Beberapa julukan yang digunakan untuk merujuk pada Yakobus antara lain Yakobus, saudara Tuhan, dan Yakobus yang adil atau Yakobus yang benar. Kemudian, tradisi Katolik Roma umumnya menganggap bahwa Yakobus ini sama dengan Yakobus anak Alfeus dan Yakobus muda. Nah, kelahiran Yakobus saudara Yesus. Tidak diketahui pasti tahun berapa Yakobus lahir. Namun, Yakobus lahir di Yerusalem. Ibunya bernama Maria. Yakobus merupakan saudara sepupu Tuhan Yesus. Tertulis di dalam Markus 6 ayat 3. Nah, kehidupan Yakobus. Yakobus merupakan pimpinan setempat dari gereja tertua dan pimpinan dari kalangan yang paling konservatif dalam kekristenan Yahudi. Ia memainkan suatu peran penting dalam merumuskan keputusan konsili. Yakobus merupakan tokoh terakhir yang tercatat berbicara, yakni setelah Petrus, Paulus, dan Barnabas. Setelah Rasul Petrus pergi meninggalkan Yerusalem,
Yakobus memimpin induk gereja Kristen sebagai pimpinan setempat gereja tertua di Yerusalem sampai kematiannya. Yakobus, saudara Tuhan, menggantikan kepemimpinan gereja bersama dengan para rasul. Ia secara umum disebut yang adil atau benar, the just, sejak zaman Tuhan hingga sekarang. Nah, Yakobus, saudara Yesus, memiliki 5 prinsip kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin yang menaati Taurat. Yang kedua, pemimpin yang alkitabiah. Yang ketiga, pemimpin yang bertobat. Yang keempat, pemimpin yang adil. Dan yang kelima, pemimpin yang sederhana. Nah, kematian Yakobus. Yakobus dihukum mati dengan cara dirajam atas tuduhan melanggar hukum. Nah, apakah perbandingan dari kedua tokoh tersebut? Yang pertama dari sisi kelahiran. Petrus lahir di Betsaida, suatu kota di Golan. Ayahnya bernama Yunus, sedangkan Yakobus lahir di Yerusalem. Yang kedua dari sisi kehidupan. Petrus adalah murid Tuhan yang pertama yang dulunya bekerja sebagai penjala ikan. Sedangkan Yakobus adalah pemimpin induk gereja tertua di Yerusalem dan pimpinan dari kalangan yang paling konservatif dalam kekristenan Yahudi. Nah, dari sisi kepemimpinan, Petrus adalah pemimpin yang memiliki prinsip kepemimpinan belajar taat, belajar melayani, dan berserah kepada Allah. Sedangkan Yakobus adalah pemimpin yang memiliki prinsip kepemimpinan alkitabiah, kasih, dan pemimpin yang oposisi. Nah, dari sisi kematiannya, Petrus mati dengan cara disalib terbalik di kota Roma pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Sedangkan Yakobus, ia mati dengan cara dirajam atas tuduhan melanggar hukum. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang kepemimpinan Petrus dan Yakobus, saudara Yesus, juga perbandingan dari kedua tokoh tersebut. Semoga bermanfaat dan tetap stay at home. Terima kasih. Shalom.